Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal. Assalatu wassalamu ala sahbiil kamal wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil la yanfa'u banun walaman. Amma ba'du. Yang terhormat kepada Ibu dosen pengampu mata kuliah Hadis Pendidikan, Ibu Selvi Yuspitasari, yang semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan kedudukan hadis pendidikan. Baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Siti Aulatunisa selaku moderator. Dan kalau begitu langsung saja kita langsung ke materi pertama yang akan disampaikan oleh Bapak Sahlani. Kepadanya saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai pemateri pertama akan membahas mengenai pengertian pendidik. Pendidik adalah yang memiliki tanggung jawab untuk mendidik. Secara khusus, pendidik adalah orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan peserta didik dengan mengupayakan perkembangan seluruh potensinya, baik itu akidahnya, akhlaknya, ibadahnya, dan yang lain, sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Pendidik merupakan unsur yang sangat penting dalam dunia pendidikan. Angka keikhlasan, kesabaran, bimbingan, didikan, serta keteladanan dari pendidik itu sendiri, siswa akan sangat sulit berhasil menjadi manusia yang rabbani. Seorang pendidik bukan hanya seorang guru, tetapi juga sebagai teladan bagi siswa. Hal itu perlu dijadikan sebagai bekal utama agar ucapan selaras dengan perbuatan. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat As-Saff ayat 2 dan 3 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu bima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu perbuat? Amat besar kebencian di sisi Allah apabila kamu mengatakan tapi kamu tidak berbuat. Pendidik sebagai pemilik jalan bagi muridnya untuk mencapai kesempurnaan ilmu dan pengetahuan. Oleh sebab itu, bagi seorang pendidik untuk memiliki sifat-sifat tertentu, seorang pendidik harus menjadi seorang yang bertakwa, rendah hati, dan ramah, supaya dicintai oleh murid-muridnya. Terima kasih kepada Bapak Sahlani yang telah memaparkan materi pertama. Selanjutnya materi yang kedua. Terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan B. Hadis tentang kedudukan pendidik sebagai orang tua. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, suruhlah anak kalian salat ketika berumur 7 tahun dan pukullah mereka ketika berusia 10 tahun jika mereka meninggalkan salat, dan pisahkan tempat tidur mereka antara laki-laki dan anak perempuan. Nah, menurut hadis ini, maka peran dan tanggung jawab orang tua sebagai pendidik. Apabila anak berusia 7 tahun, orang tua hendaknya menjadi pendidik bagi anak dalam pengenalan salat. Pembiasaan salat pada anak dimulai dari usia dini. Orang tua mampu mengajarkan dan mencontohkan pelaksanaan, gerakan dan bacaan salat yang baik dan benar dalam ibadah. Selanjutnya, jika anak sudah berumur 10 tahun, orang tua sebagai pembimbing mulai bersikap tegas karena salat itu penting dan kewajiban yang dilakukan sebagai muslim. Terus orang tua
dibolehkan untuk memukul anaknya dengan pukulan yang mendidik apabila muncul penolakan dan pembangkangan dalam pelaksanaan sholatnya. Terus, orang tua mulai menerapkan kebijakan pemisahan kamar anak laki-laki dan perempuan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, jika manusia meninggal, maka terputuslah amalnya, kecuali 3 perkara. Apa aja itu? Yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Nah, yang pertama, jika manusia itu mati, amalnya terputus, maka hendaklah ia memperbanyak amal soleh sebelum meninggal dunia. Nah, yang kedua yaitu Allah menjadikan hamba tetap mendapatkan pahala walaupun dia sudah meninggal. Karena apa? Karena amal jariahnya seperti sering sedekah di masjid. Nah, yang ketiga, anak yang soleh. Karena anak soleh itu hasil dari kerja keras orang tuanya untuk mendidik anak-anak mereka dalam hal agama dan kebaikan lainnya. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya yang saya akan bahas tentang hadis tentang kedudukan pendidik sebagai pewaris para nabi. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya para nabi tidaklah mewariskan harta, tidaklah mewariskan dinar, tidaklah mewariskan dirham, akan tetapi sesungguhnya mereka hanyalah mewariskan ilmu. Maka barang siapa yang mengambil bagiannya, maka ia telah mengambil bagian yang amat besar. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi di dalam sunannya nomor 2681 dan Abu Daud nomor 3641 dan Ibnu Majah di dalam muqaddimahnya yang disahihkan oleh Al-Hikam dan Ibnu Hibban. Lalu apa isi kandungan yang dapat kita ambil dalam hadis tersebut? Bahwa para nabi-nabi kita terdahulu tidaklah mewariskan harta, tidaklah mewariskan tahta, jabatan, dinar, dirham dan sebagainya. Akan tetapi para nabi-nabi kita terdahulu itu mewariskan apa? Mewariskan ilmu kepada para siapa? Kepada para sahabat. Dari sahabat kemana? Ke tabi'in. Dari tabi'in kemana? Ke tabi'in dan seterusnya. Sampai ulama-ulama kita yang sekarang yang berdakwah mengajarkan daripada syariat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu apa? Pewaris daripada nabi. Karena ulama-ulama lah yang mendapatkan, yang mengajarkan daripada syariat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kedua yang kita ambil daripada hadis tersebut apa? Bahwa Nabi dan Rasul-Rasul kita terdahulu diutus untuk membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang menderang seperti sekarang ini. Ya, mungkin itu yang saya bisa jelaskan daripada materi yang saya bahas tentang hadis tentang kependudukan pendidik sebagai pewaris Nabi, yang intinya adalah pendidik adalah pewaris daripada Nabi. Kenapa menjadi pewaris daripada Nabi? Karena pendidik-pendidik itulah yang mendapatkan bagian-bagian yang amat besar. Dalam hadis yang tadi yang dikatakan, maka barang siapa yang mengambil bagiannya, maka ia telah mengambil bagian yang amat besar. Terima kasih Kak Imam atas pemaparannya. Selanjutnya kesimpulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya di sini akan membacakan kesimpulannya. Dari penjelasan pemateri-pemateri sebelumnya, penulis berkesimpulan bahwa kullu waladun yuladu 'alal al-fitrah itu mengisyaratkan bagi pentingnya penataan iklim agamis di dalam keluarga, di lingkungan keluarga, dan iklim-iklim positif lainnya. Karena lingkungan rumah merupakan proses awal bagi pertumbuhan anak. Itu sebabnya rumah merupakan lingkungan pendidikan bagi anak prasekolah. Seluruh iklim yang positif bagi perkembangan anak dibutuhkan di lingkungan prasekolah ini. Namun, iklim agamis
tampaknya harus mendapatkan prioritas utama agar mampu memunculkan perilaku religius pada anak. Karena penciptaan generasi yang soleh lebih penting daripada yang lainnya. Seperti perjuangan Nabi Nuh alaihi salam diakhiri dengan azab air bah. Karena ternyata di lingkungan keluarganya ada anak yang tidak taat pada orang tuanya. Sementara perjuangan Nabi Ibrahim alaihi salam berjalan mulus dan berhasil sebab anaknya semuanya soleh, imannya dibuktikan dengan amal perbuatannya dan menjadikan anak-anak yang berbakti serta taat kepada orang tuanya. Baiklah, itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan, keliruan, mohon dikoreksi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.